Pengennya sih waktu itu sih di hari Natal ini udah ada pasangan lagi, tapi ternyata belum. Ya mudah-mudahan di Natal yang akan datang sudah ada pasangan yang mendampingi saya. 2023 itu luar biasa dan ditutup dengan banyak rasa syukur karena ya meskipun ada beberapa masalah, anak sakit tapi sudah sembuh. Kemarin juga ada kasus tapi tersangka sudah ketangkap dan lain-lain lah pokoknya. Tapi pokoknya segala apapun itu bagi aku dan keluarga aku tuh yang penting kita tetap bersama-sama, tetap saling support, tetap kita jalani. Natal tahun ini yang pasti kembali lagi sih kalau aku pribadi pengen bagaimana punya hati yang lebih lagi dalam melayani Tuhan sih, gitu doang sih. Jadi koreksi lagi kalau memang tahun kemarin bagaimana supaya bisa dirubahkan Tuhan. Tahun ini mau ngasih yang terbaik buat Tuhan dan kalau bisa ya bekerja terus di ladangnya Tuhan. Kemarin setelah berpulangnya nenek kan pukulan besar lah ya untuk keluarga, terutama untuk mama. Jadi ya untuk berlibur yang bagaimana kita belum yang mikirin. Menyambut perayaan Natal 2023, setiap umat Kristiani pasti akan menjalani ibadah bersama keluarga dengan penuh sukacita. Seperti artis cantik Tessa Kaunang bersama putrinya yang secara khusus dan spesial menggelar acara ibadah perayaan Natal di salah satu gereja bersama para keluarga hingga kerabat artisnya. Selain memeriahkan acara dengan performance di atas panggung, Tessa Kaunang juga mengungkapkan makna dan sukacita Natal di tahun ini. Maka seperti inilah makna Natal hingga keseruan Tessa Kaunang dan putri cantiknya dalam perayaan Natal yang penuh sukacita. Halo pemirsa Cumi-Cumi, selamat berjumpa dengan saya Tessa Kaunang dan selamat datang di gereja kami. Kita akan rayakan Natal bersama, silakan masuk. Untuk pemirsa Cumi-Cumi, ini kami gerejanya belum mulai, lagi persiapan ya Mam. Nah ini gembala gereja ada Mama. Kemudian di sana ada Papa ya. Jadi memang kita masih persiapan, belum mulai karena banyak sekali yang mengisi acara hari ini dan pastinya acara gereja, acara Natalan hari ini seru banget ya. Ini ada Papa di sini. Oh ya, Papa main musik tapi kita semua mengisi acara gitu. Anak saya juga ini nari balet nanti dia nih. Kalau untuk acara Natal kita buat semeriah mungkin karena kan memang ini acara yang spesial kan buat kami umat Kristiani untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus gitu. Jadi makanya kita merayakannya dengan meriah ya, apa ya namanya? Ya pokoknya gitu deh, seru ya, sukacita. Betul. Oke, pemirsa Cumi-Cumi saksikan terus ya bagaimana acara Natalan di gereja saya. Pengennya sih waktu itu sih di hari Natal ini udah ada pasangan lagi, tapi ternyata belum. Ya mudah-mudahan di Natal yang akan datang sudah ada pasangan yang mendampingi saya. Ya kalau deket sih ada, cuman kan untuk mencari suami masa depan itu kan nggak bisa sembarangan gitu ya. Kalau untuk saya pribadi, saya juga nggak mau buru-buru. Yang penting saya yakin ini yang dikirim Tuhan buat saya, pastinya nanti ada tandanya gitu loh. Kalau sampai detik ini sih saya merasa bahwa saya tetap belum menemukan gitu ya yang namanya bikin getar hati saya ini, kayaknya masih biasa aja gitu ketemu orang gitu ya. Jadi ya masih santai lah. Pengennya untuk menikah lagi nantinya itu adalah yang selama-lamanya, untuk terakhir kalinya, tidak ada perceraian atau perpisahan lagi.
Ya pemirsa Cumi-Cumi, kita udah selesai ibadah perayaan Natalnya. Tadi kita sudah melaksanakan ibadah dengan sukacita, dengan bahagia, dengan rasa bersyukur. Tadi Kakak Lasya juga udah balik. Ini anak saya balik dari umur berapa kamu Kak? 4 tahun. Jadi tadi mempersembahkan tarian buat rumah Tuhan, buat menyambut kehadiran dan kelahiran Tuhan Yesus ya. Dan kita selalu bersyukur dan mengucap syukur buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Iya bangga. Soalnya kan banyak yang liatin juga dan sebenarnya udah lama nggak balet, terus habis balet lagi, terus sekarang bisa nari di depan semua orang, jadi bangga. Terus senang juga karena bisa nari buat Tuhan. Oh iya. Ya pemirsa Cumi-Cumi, terima kasih ya udah ngikutin ibadah kami, ibadah Natal kami. Dan saya, Tessa dan Lasya mau mengucapkan Merry Christmas buat semua yang merayakan. Dan Happy New Year tahun 2024. God bless you all. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal 2023. Memaknai sukacita Natal tahun ini tampaknya menjadi tahun yang berbeda bagi aktris cantik Jessica Iskandar. Ya, jika direfleksikan tahun 2023 merupakan tahun di mana Jessica Iskandar dihadapi oleh sederet permasalahan yang cukup berat dan bertubi-tubi. Mulai dari menjadi korban penipuan senilai hampir 10 miliar hingga ujian kesehatan dirinya dan anak-anaknya. Dan selain Jessica Iskandar, terdapat juga sederet artis lainnya seperti Giorgino Abraham, Kevin Julio, Angela Gilsa, Samuel Zilguin, hingga Jupiter Fortissimo yang merasakan refleksi atau roller coaster yang berbeda-beda selama di tahun 2023. Maka seperti inilah para artis tersebut memaknai Natal 2023. 2023 itu buat aku merupakan tahun yang ramai rasanya. Soalnya ada bahagianya, ada sedihnya, ada menegangkannya, ada bersyukurnya, ya macam-macam lah. Tapi yang pasti 2023 itu luar biasa dan ditutup dengan banyak rasa syukur. Karena ya meskipun ada beberapa masalah, sakit atau apa, sebelum ini sekarang kita wawancara berdua aja gimana nih? Jadi sebelum kita tutup tahun ini ya kita bersyukur anak sakit tapi sudah sembuh. Kemarin juga ada kasus tapi tersangka sudah ketangkap dan lain-lain lah pokoknya. Tapi pokoknya segala apapun itu bagi aku dan keluarga aku tuh yang penting kita tetap bersama-sama, tetap saling support, tetap kita jalani. Kalau buat aku Natal itu kebersamaan bersama keluarga. Di momen-momen Natal itu adalah momen dimana keluarga berkumpul, saling berbagi kasih gitu kan. Ya kalau di keluarga aku tuh terbiasa kan banyak anak-anak ya, jadi biasa untuk kayak beli hadiah, bungkus kado, tukar hadiah, buka hadiah, terus pasang pohon Natal, terus juga momennya tuh festif juga kan, jadi makan bersama dengan hidangan-hidangan yang spesial. Halo, saya Jessica Iskandar mengucapkan selamat Hari Natal 2023, semoga damai Natal selalu bersama keluarga dan juga selamat tahun baru 2024. Jujur belum tahu, ini lagi fokus sama family aja sih. Kemarin setelah berpulangnya nenek kan pukulan besar lah ya untuk keluarga, terutama untuk mama. Jadi ya untuk berlibur yang bagaimana kita belum yang mikirin. Saya juga baru selesai ada syuting di luar kota, baru banget selesai beberapa hari lalu. Ya yang paling penting bisa kumpul sama keluarga. That's life. I mean kita nggak bisa memilih kapan kita harus berpisah sama orang yang kita cintai kan. Bisa momen di saat kita nggak siap tiba-tiba dipanggil lebih dahulu, ya udah gitu. Makanya kita selalu nikmati momen bersama aja lah. Seperti yang aku bilang bahwa ya aku selalu suka spend time sama keluarga. Natal saya seperti biasa ritual dari tahun ke tahun, pasti sama nyokap dan pasti ngumpul sama keluarga besar sih. That's it. Makan-makan, that's it.
memaknai Natal tahun ini, sebenarnya sih dari tahun ke tahun menurut saya Natal adalah hari yang paling spesial memang untuk diri saya dan juga keluarga, di mana yang pastinya selalu menjadi berkat sih. Karena mungkin aku tinggal jauh dari keluarga. Jadi mungkin cuman momen itu yang bisa bikin aku gabung dengan bukan cuman keluarga aku sama papa ya, tapi keluarga besar, karena keluarga besar mama kan di Bali semua. Jadi cuman di momen itu aku benar-benar bisa kumpul sama mereka. Biasanya tiap tahun sih, tapi kalau emang kebetulan lagi ada stripping ya mau nggak mau kerja. Tapi untung tahun ini lagi nggak ada apa-apa, jadi kebetulan free, jadi ya udah bisa pulang. Persiapan tahun ini ya jujur di rumah sih nggak ada persiapan apa-apa karena memang keluarga gue semua kan udah tinggal di Bali. Jadi sekarang ini kebetulan lagi ke Malang dulu. Kebetulan rumah mertua di situ. Jadi ya liburan aja ke Malang. Tapi sempat mereka menghias pohon Natal juga. Yang jelas sih yang pasti gereja ya, ibadah. Terus juga kalau untuk tradisi kayak tukar kado itu nggak ada sih kita. Tapi ya paling itu doang sih. Makan malam sih. Ya mungkin makan di luar atau nggak tahu. Kayak random aja sih sebenarnya, nggak ada yang spesial banget sih, nggak ada sih kita. Jadi momen Natal yang lebih sederhana sih buat saya. Karena Natal yang sebenarnya itu kan refleksi diri aja. Apalagi saya baru melewati perjalanan yang panjang dalam proses hidup, dan ini Natal bisa bersama-sama dengan keluarga, kemarin udah, sekarang sama teman-teman. Saya Jupiter Fortissimo mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan menjelang tahun baru 2024. The winner is never quit, quitter never win. Seorang pemenang adalah seorang yang nggak pernah berhenti, dan seorang yang selalu berhenti di tengah jalan dia nggak bisa menang ya. God bless you. Merry Christmas everybody. Selamat Natal tahun 2023. Selamat Natal. Perayaan Natal 2023 tampaknya menjadi momen yang sangat spesial bagi Melanie Ricardo. Ya, di detik-detik perayaan Natal tahun ini, Melanie Ricardo secara khusus menyempatkan diri untuk membuat momen dengan menjalani pemotretan bersama keluarga dengan menggunakan tema Natal. Dan seperti inilah keseruan Melanie Ricardo dan keluarganya dalam photoshoot edisi spesial Natal. Hari ini aku sama keluarga, karena kan sebentar lagi menuju Christmas. Jadi kita pengen seperti biasa, rutinitas kita sebelum Christmas adalah foto bersama dengan keluarga. Sekarang foto sama anakku Chloe. Chloe sekarang udah almost ABG, look at her. Kalau sebagian teman-teman wartawan mungkin yang udah lama ya ngikutin Chloe dari pas zaman lahir. Nah, ini anakku yang kecil. Courage, say hi dong, say hi. Halo, hi everybody. Say hi everybody. Hi everybody. What's your name? Courage. Welcome everybody plus. Welcome everybody. Yes. Jadi Chloe sama Courage sudah besar, puji Tuhan, dan bapaknya ada ya tahun ini ya, Say. Kan 2 tahun lalu ya Say di Australia. Jadi hari ini kita pengen foto keluarga, puji Tuhan mama papa masih sehat. Jadi menyempatkan untuk foto, temanya itu adalah putih Christmas, white Christmas, and then ada nanti gold juga. Okay guys. Yeah. That's okay, whatever you want. Ikutin terus, kali ini kita mau foto Christmas, family photos. Lagi siapin buat Natal sama keluarga, foto keluarga. Tahun ini sama keluarga untuk fotonya buat Christmas. 2 tahun yang lalu di mana? Gak tahu. Nggak tahu, amnesia. Iya, amnesia. Lupa. Oke, yuk ajakin sekarang kita foto. Ajakin sekarang untuk foto-foto. Jangan diulang dong. Tadi bilang. Yuk, let's. Glam. Jadi yang pertama tadi kan Jadi yang pertama tadi casual,
supaya kayak casual Christmas gitu, kayak bener-bener kayak di rumah. Tapi sekarang yang kedua cowok-cowok pakai jas. Ini setupnya kan juga udah lebih glamorous ya belakangnya. Terus ya, seperti biasa warna-warna Christmas tuh ada goldnya, terus ada greennya, and then ada mama papa juga, and my whole big family sama cucu-cucu semuanya. Pokoknya we try to make memories ya, yes, with mama and papa. Sepanjang mereka sehat, masih dikasih Tuhan umur ya, terus Christmas kasih kesempatan, we're very thankful. Tiap tahun kita memang sudah pasti bikin foto, jadi ntar ingat 2 tahun yang lalu putih jeans denim, tahun lalu misalnya apa gitu, karena itu memori yang tidak bisa diganti dengan uang berapapun juga. Bersyukur waktu sama keluarga. Ya, it's more family time and then being thankful dengan semua kebaikan yang Tuhan Yesus sudah kasih dalam hidup kami. The fact that mama papa masih dikasih kesehatan, Mbak, ya. Jadi kami masih bisa menyenangkan mereka, karena buat aku kunci kita kalau pengen hidup bahagia, pengen sukses, ya itu di Alkitab jelas dibilang bahwa you have to honor your parents, harus menghormati orang tua kita. Kalau mereka udah nggak ada, percuma, sia-sia, mereka udah nggak bisa lihat. Jadi sepanjang mereka masih hidup, masih diberikan umur sama Tuhan, kita bikin gimana caranya supaya mereka bisa happy. Toh hari ini aku sama Tyson dalam karir juga banyak pintu-pintu berkat yang Tuhan buka gitu ya. Di tengah mungkin keadaan yang susah, aku percaya itu adalah berkat doa dari kedua orang tua. Gitu. Of course itu juga salah satu one of the miracle yang happen to our marriage juga kan, bahwa dengan adanya doa dari mama papa ya kami juga mungkin pernah ngerasa hampir pengen menyerah, and then we survive gitu. Itu pasti doa dari orang tua. Merry Christmas Mami, I love you. Merry Christmas Mami, I love you so much. Thank you for what? Thank you for want to buy me presents for Oh, this. presents again. What did not? Yeah. What can you? Thank you to always be funny. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, Courage want to say something. Okay. Merry Christmas. Merry Christmas, Yes. Mommy. Yes, my love. Because loving me. Oh. And Dada, the funniest botak ma'am. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. God Bless you. Bye. Merry Christmas. Selamat Natal untuk saudara-saudara yang merayakan Natal. Semoga Natal tahun ini membawa damai, sukacita di tengah-tengah keluarga dan handai taulan dimanapun Anda berada. Jelang perayaan Natal sekaligus refleksi jelang tutup tahun 2023, Reza Bukan dan sang istri Serafina Silain turut membagikan kisah dan perjalanan spiritualnya dalam mencari jalan Tuhan. Diketahui, setelah tidak aktif dalam dunia entertain, Reza Bukan mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang pendeta. Maka seperti inilah curhat Reza Bukan terkait perjalanannya menjadi seorang pendeta hingga memaknai sukacita Natal di tahun ini. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdua dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persiapannya luar biasa, yang pasti sudah jauh-jauh hari karena jadwal yang ada yang dipercayakan dalam pelayanan itu sudah memang prepare-nya 6 bulan atau 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi kalau kita pribadi, keluarga itu juga sudah dalam waktu-waktu khusus udah men-spare waktu memang buat anak-anak dan juga buat mama, papa dan juga buat kakak-kakak keluarga yang ada. Jadi memang sudah dipersiapkan, sudah mantap. Sudah mantap ya, dan juga dalam pelayanan juga luar biasa ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih jadwal-jadwal yang aduh luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Jadi padat merayap pokoknya. Natal tahun ini yang pasti kembali lagi sih kalau aku pribadi pengen bagaimana punya hati yang lebih lagi dalam melayani Tuhan sih, itu doang sih. Jadi koreksi lagi kalau memang tahun kemarin bagaimana supaya bisa dirubahkan Tuhan, tahun ini mau ngasih yang terbaik buat Tuhan, dan kalau bisa ya
bekerja terus di ladangnya Tuhan. Kalau kita ngomongin soal sudah puas, sudah cukup, nggak akan terbalaskan kasih Tuhan sama kita. Jadi nggak akan bisa saya bilang bahwa setahun kemarin saya udah ngerjain 1000 pelayanan, nggak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Jadi makanya setahun ini saya bagaimana mau koreksi diri saya, apa yang saya udah berikan buat Tuhan, ya kan? Dan saya percaya walaupun nggak pernah bisa menyamai apa yang sudah Tuhan berikan, tapi setidaknya saya mau terus belajar, saya mau terus berusaha, dan saya mau terus memberikan yang terbaik. Peranan saya sebenarnya sih kembali banyak lah perananmu. Polisi Toba. Salah satunya katanya polisi Toba. Terus yang kedua adalah bagaimana saya harus menjadi pendamping, ya, dan juga partner dan sahabat dan juga teman debat dan juga ya penolong. Yang pasti karena kita istri adalah harus penolong yang sepadan, bukan perongrong. Dan saya harus ready juga menopang, membantu baik dari segi pelayanan dan juga pekerjaan, karena sampai saat ini pun Tuhan masih percayakan seorang Reza bukan hanya melayani di kerohanian, tapi juga ada jadwal-jadwal yang masih dipercayakan untuk bisa terus tampil off air gitu. Amin, amin. Karena ya talenta kan dari Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang, ih Reza mantan artis, mungkin kalau kita sih nggak setuju ya. Bukan nggak setuju sih, ya lebih marah lagi Tuhan kan. Kan Tuhan yang ngasih talenta itu, ya kan. Kalau panggilannya mulai berbeda ya, tapi kalau talentanya tetap ada, ya kan. Tetap bisa melayani Tuhan, tetap bisa melayani apa yang menjadi talenta kita ya Tuhan. Jadi seperti karena itu. Profesi dan panggilan itu pasti punya sisi yang berbeda. Kalau profesi tetap dijalankan karena buktinya Tuhan masih pakai. Masih dipercayakan. Dan kalau panggilan sekarang Reza mendapatkan panggilan, yaitu dia seorang hamba Tuhan, gembala, bahkan juga seorang bapak rumah tangga yang semakin terus Tuhan buat dalam perubahan yang luar biasa. Kami berdua ingin sekali merayakan Natal ini dengan arti yang berbeda lagi, lebih dalam lagi, lebih mengerti bahwa Tuhan Yesus telah lahir di hati kita masing-masing dan di hati kita semua, ya. Iya, dan biarlah kita memaknai Natal ini bahwa saatnya kita sebagai orang yang percaya, umat yang beriman, semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat. Itu dia, pokoknya terus bertumbuh menjadi kuat dengan hikmat Tuhan, maka damai sejahtera turun bagi setiap daripada kita. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Halo, saya Once Michael. Saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudara yang merayakan Natal. Semoga Natal tahun ini membawa damai, sukacita di tengah-tengah keluarga dan handai taulan dimanapun Anda berada. Dan juga untuk semua saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun depan semua lebih baik, lebih sukses, lebih sehat, dan lebih bahagia. Saya Anita Hara dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal. Semoga damai dan kasihnya Tuhan selalu ada di hati kita semua. Amin. Hai, aku Andrea Dianino mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga damai Kristus selalu bersama kita. Bye, thank you. Makasih semuanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.